Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas yang sederhana saja. Yang pertama adalah soal kombi break ya. Penulis barusan cek beberapa vario dan bit, satu bit beberapa vario yang dilengkapi dengan sistem kombi break, dan ternyata cukup memprihatinkan ya, karena beberapa sistem kombi break itu menarik tuas rem depannya dengan cukup kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ingin menunjukkan yang ABS-nya fungsi ya. Ini ditekan banyak baru narik ya. Ini kelihatan ABS-nya yang bener ya. Ini ada ABS-nya yang ini bagus juga ABS-nya. Ini yang enggak bagus, ini narik. Oh, ndelok ABS-e. ABS-e ono sing narik, ono sing enggak. Oh ya itu. Enggak ada tipe ya. Oh iya narik soalnya ya. Narik tapi gak seberapa narik. Iya lek udan. Nah ini agak rotok nemen pisan ya. Ini ringan ini. Yang ini parah ini. Parah ya. Jadi itulah ironinya ya, ada teman penulis yang justru ngomong ini malah sengaja nggak ada kasih minyak biar nggak bahaya. Jadi bagian penariknya, bagian tuas yang menarik rem depannya itu sengaja nggak dilumasi biar remnya nggak ketarik banyak. Jadi ironi ketika ya banyak sekali pengguna Honda itu yang jadinya berpikir bahwa kombi break itu mencelakakan. Ya nggak cuma penulis yang ngomong, tapi mereka ini yang ngomong kombi break itu mencelakakan. Sebuah ironi ketika Honda memperkenalkan kombi break itu sebagai sebuah sistem keselamatan. Tapi ya sistem keselamatannya agak janggal juga, karena katanya biar kalau ngeremnya belakang tok, rem depannya juga ikut kerja. Tapi ya itu kan cara pengereman yang salah. Siapa yang mengajarkan kalau ngerem itu rem belakang tok? Nggak ada. Penulis pun kalau ngajari rem belakang bukan tok ya, rem belakang dulu baru rem depan. Walau beberapa blogger sampai saat ini masih berpikir penulis itu rem belakang tok ya. Entahlah apa yang ada di pikiran mereka. Penulis juga enggak sekali dua kali menjelaskan bagaimana ya. Karena ya pikiran yang kolot gitu penulis males ya, jadinya join grup blog atau vlogger. Bukan karena sombong, tapi ya karena nggak sepaham lah. Ada beberapa orang aja sih, tapi nggak semua. Penulis ya sampai contohnya Bro Kobayoga saja masih ngomong ngeyel ya, padahal penulis ketemu Honda justru Hondanya yang oh iya emang kayak gini. Justru yang berpikiran bahwa penulis ini berlawanan dengan Honda itu yang aneh, karena ya ternyata Honda itu sepakat dengan pendapatnya penulis. Untuk yang soal kombi break belum tahu ya, nggak ada kesepakatan, keputusan atau apa, nggak diomongkan. Tapi kalau kombi breaknya bekerja dengan benar, itu harusnya belakang dulu yang kunci sebelum depan mulai ditarik. Tapi ya penulis lihat tadi di beberapa motor memang ada
yang kalau ditarik itu tuas rem belakang ditarik itu depannya nggak ketarik sebelum remnya ditekan kuat sekali, tapi mayoritas itu sebaliknya. Jadi begitu tuas rem kiri ditekan, yang depan langsung ketarik. Ini berbahaya karena ya harusnya ngerem itu belakang dulu kalau ingin aman, bukan depan dulu. Nah, buktinya kayak gitulah. Buktinya ya walau secara desain harusnya belakang dulu, tapi ya realitanya bisa terjadi depan dulu. Ya mungkin karena kurang perawatan atau apa, tapi faktanya seperti itu. Jadinya malah membahayakan. Jadi kalau ada yang punya motor Honda, ada CBS-nya, kombi brake-nya, pastikan belakang dulu yang ngunci sebelum depan. Kalau sampai depan dulu, segera rusak ABS-nya ya, segera hancurkan ABS-nya. Jangan pakai sistem ABS lagi. Kalau mau cari aman itu ya. Terus yang berikutnya adalah soal junjutan di RPM rendah. Jadi ada yang ngomong junjutan, ada yang ngomong dretek, ada yang ngomong gak stabil, ada yang ngomong apa ya, nyendat-nyendat atau apalah. Ada yang masalah mekanis karena problem CVT ya, gredek kan ya. Walau penulis bahas ini sebenarnya bukan untuk gredek, tapi kan ada yang nyendat-nyendatnya karena gredek. Kalau karena gredek ya otomatis yang harus dibenahi ya CVT-nya, mangkoknya dan kampasnya. Oh ya, mangkok, kampas, per, kombinasi itu harus dipaskan dulu. Ada beberapa solusi ya, silahkan coba aja, tapi kalau menurut penulis ya ngegas ya, sing hati-hati. Walau mungkin secara desain itu memang punya bakat gredek ya, tapi kalau kita ngegasnya kalem-kalem awal-awal ya, jadi buka gas itu nggak pernah langsung gede, tapi pelan-pelan dikit dulu ya, itu nggak akan parah lah gredeknya. Karena problemnya timbul karena rumah koplingnya nggak bisa center, nggak bisa balance sama koplingnya, sama kopling gandanya. Jadi kopling ganda nggak bisa nempel sempurna, ausnya nggak pas, sehingga kalau dipakai ngegrip enggak, yang hasilnya adalah gredek. Nah, tapi gredek yang ingin penulis bahas itu adalah yang terutama di motor manual ya, di RPM rendah. Walau di motor matic juga ada yang RPM rendahnya berebet. RPM rendah berebet itu bisa karena bensin, misalnya karena ya bensinnya oktannya terlalu rendah. Iya, sekarang karena minim pertalite jarang terjadi. Apalagi sekarang kebanyakan motor matic. Jarang orang mengalami gredek karena bensin ya. Kalau karena bensin ya solusinya ya apa caranya oktannya tinggi. Entah pakai bensin oktan tinggi, pakai aditif, atau pakai truk kapasitor, pakai cemenite. Yang berikutnya adalah soal busi. Busi kalau apa jenenge, ratingnya terlalu dingin itu sulit menyala kalau di RPM rendah. Ya ada heat ring khusus ya untuk busi. Bisa juga karena apa, businya gapnya terlalu lebar
atau ya voltasenya kurang lah ya. Jadi untuk busi menyala itu kan ada jarak ideal, jarak yang enggak terlalu dekat, enggak terlalu jauh. Kalau terlalu dekat kayak iso nyebar banyak, kalau terlalu jauh ya itu susah menyala. Biasanya sih pabrikan sudah memberikan rating busi yang pas. Walau kadang ada juga seperti dulu pernah ada kasus businya Vario itu terlalu dingin kalau nggak salah, sehingga kalau dipakai RPM rendah kadang mesin mati sendiri. Jadi bukan cuma jedek-jeduk tok, bukan cuma nyendat-nyendat tapi langsung mati mesinnya. Kalau sudah langsung mati ya ribet. Kalau solusi gampangnya ya coba jaraknya dibuat lebih pendek dari standar, gak apa-apa, yang penting businya lebih mudah menyala. Tapi kalau nggak bisa ya harus ganti ratingnya. Angkanya harus lebih kecil apa lebih besar lah NG kan, lupa penulis. Selain dari itu ya memang bisa ada gangguan elektronik ya, misalnya koilnya lemah. Kok iso mas koil lemah? Ya bisa kalau sering overheat. Kalau sering overheat busi itu koil itu bisa nge-short. Jadi kalau koil itu sering panas ya, sering overheat, lapisan lapisan emailnya, lapisan coatingnya, jadi kawat itu ada pelapis yang mencegah konslet. Nah kalau kena panas terus lapisan ini bisa rontok. Nah kalau rontok ya konslet. Kalau belum parah ya, nanti yang misalnya anggap aja 20.000 lilitan itu jadi konslet sehingga cuma kedeteksi 15.000 lilitan, anggap aja kayak gitu. Konslet ini membuat 20.000 jadi cuma 15.000. Kalau lilitannya turun, otomatis voltase turun, otomatis ya businya voltase tegangan bunga apinya jadi rendah. Kalau voltase bunga api rendah ya sulit businya menyala. Bunga apinya menyala sulit. Kenapa nggak nyebrang aja gitu ya? Terus nyendal-nyendal juga ada sih yang terjadi di motor normal ya. Emang sudah karakternya ya. Ya mungkin bisa aja karena setelan noken asnya ya yang lebih cocok untuk RPM tinggi, sehingga pasokan udara di RPM rendah itu ya kebanyakan atau gimana lah ya. Jadi kalau RPM rendah terlalu kering sehingga sulit menyala mesinnya. Atau ya aliran udaranya terlalu pelan sehingga gak iso banyak udaranya ya kalau RPM rendah, bisa aja gitu kan. Nah, kalau yang sudah masalah itu solusinya beda lagi. Solusinya ya mengatasi noken as itu ya.
Terus eh, ada sih emang dalam kondisi standar RPM rendah nyendal-nyendal karena memang RPM-nya tinggi banget. Emang wis dari sisi desain nggak diperhitungkan untuk jalan RPM rendah seperti itu. Nah kalau kondisinya seperti itu, apa solusinya? Yang jelas ya harus diidentifikasi dulu. Nyendal-nyendal di RPM rendah itu karena apa? Karena pasokan udara salah kah atau apa gitu ya. Yang cocoknya ya pakai mesin dano yang ada EFR-nya ya, yang ada apa? Ngukur rasio bensin udaranya. Dilihat lambdanya berapa. Uji emisi mungkin lebih murah, tapi embuh nanti ono kalau di sini. Kalau Jakarta mungkin banyak. Oh iya ya, ada penulis pernah nyebut mau dyno, tapi ya sekarang lagi gak minat dyno ya, mending nyoba oli ya. Terus tapi ya ada solusi general ya, solusi umum untuk mengurangi nyendal-nyendal jalan RPM rendah. Yang penulis pernah coba efektif banget itu pakai busi dengan elektroda banyak. Jadi kalau pengapian busi dengan satu elektroda itu pasti ada satu situasi di mana bunga apinya mau lewat tempat yang sama lagi. Jadi kalau terutama ya kalau bunga apinya besar, kalau arusnya besar, bukan voltase ya. Jadi busi itu untuk loncat butuh voltase, tapi untuk menghasilkan percikan besar itu butuh arus. Nah, busi yang arusnya besar, yang kekuatannya besar, itu bakal membuat penghalang untuk bunga api berikutnya. Jadi sistem pengapian yang bunga apinya gede itu elektrodenya nggak bisa cuma satu, harus banyak. Karena bunga api kalau cuma satu itu akan menghambat pengapian berikutnya. Jadi harus dibuat ada alternatif lain untuk lewat. Nah, ini uniknya sering terjadi justru di RPM rendah kalau dari pengalaman penulis. Kalau di RPM tinggi itu tinggal alternatornya cukup nggak ngasih arusnya ke ECU atau ke CDI. Kalau arusnya cukup ya wis murup. Kalau nggak cukup ya nggak iso. Itu wis beda lagi sistemnya. Nah ini kalau bunga apinya berlebihan, terus bunga api males lewat, nah, itu ya opo. Bunga api kaki banyak ini akan memberi alternatif bunga api untuk lewat di tempat lain, bukan tempat biasanya. Jadi penulis pernah eksperimen pakai busi kaki 3 murah saat itu 20.000. Busi normal harganya 5.000, gak mahal ya. Sekarang busi normal berapa harganya? Ada nopeng 05 ya. Merek Cina. Tapi ya penulis pokoknya tertarik sama elektroda banyaknya. Langsung pasang, motornya Suprafit BBN langsung gampang. Dipasang dan kerasa langsung. Karena motornya bebek, penulis pakai giginya kan bisa rendah ya. Penulis biasa pakai gigi 4 kecepatan serendah mungkin. Biasanya pakai gigi 4 itu jalan 40
jalan 40 km per jam itu nyendal-nyendal, jadi harus jalan agak tinggian, misalnya 50 lah, itu baru jalannya normal. Nah setelah pakai busi yang kakinya 3 ya, elektrodenya 3, itu enak wes, jalan 40 normal. Kalau jalan 30 ya kerendahan, jalan 40 pakai gigi 4. Ini kita nggak ngomong soal tenaga, tapi soal ngomong nyendal-nyendalnya. Soalnya kalau dari sisi tenaga dibandingkan busi standar, itu tenaga terasa lebih kecil. Sentaane loh, dardore loh. Ketika dornya itu tenaganya lebih kecil, kerasa. Tapi ya, enak karena waktu di kecepatan 40 itu apinya busi itu nggak pernah bosong, nggak pernah gagal menyala, selalu menyala terus. Tenaga jadi enak, tenaga jadi lebih meningkat gitu loh. Akselerasi lebih mantap. Jadi walau secara keseluruhan per dornya itu tenaganya minim, kecil, tapi karena selalu nyala terus, narik lebih enak. Ya itu mungkin karena waktu itu penulis campuran bahan bakar terlalu kering ya, terus penulis nggak nemu mau pakai busi apa atau apa. Zaman segitu kan normalnya busi itu warnanya hitam toh, atau merah bata lah katanya ya. Zaman segitu ya, masih belum ada injeksi, semua motor masih karbon. Warna busi wes gelap lah istilahnya. Nah businya penulis itu saat itu saking ngiritnya setelah motor ya, kuning ya, hampir putih businya, warna gitu. Busi standar itu ya, habis dipakai ngebut atau apapun warnanya tetap gitu, putih bersih. Saat itu penulis sudah pakai cemenet kalau nggak salah ya, jadi makanya pembakaran lebih efisien. Jadi kalau misalnya di RPM rendah cedut-cedut, coba itu. Barusan juga ada yang sharing unik ya, sharing unik. Dia itu ternyata motornya GSX R 150, sebelumnya pakai oli X-Star 10W40, top speed cuma 130, konsumsi bahan bakar 27 km per liter, dan kalau RPM rendah nyendal-nyendal. Banyak sih sebenarnya yang mengeluh di GSX R nyendal-nyendal. Dulu pernah juga ada yang ngomong ke penulis pikir itu problemnya karena ya mesinnya RPM tinggi. Tapi ternyata si bro ini coba solusi lain. Dia pakai oli Mesran SA40. Olinya pakai merek Fortune. Tapi dia nggak tahu kalau itu oli bekas. Ya wis pokoknya digayai. Habis pakai goreng kerupuk terus dipakai ke mesin. Rasionya nggak 50%, tapi 600 banding 700 ya. Terus hampir 50%. Dan testimoninya, wah sip ya. Padahal itu minyak goreng Fortune itu disebut kurang sip oleh banyak orang. Minyak gorengnya pakai Fortune, bekas pakai goreng kerupuk lagi. Wah wis, masukkan motor keren ya, GSX R 150. Tapi hasilnya hebat. Dia bisa top speednya naik jadi 140 140. Konsumsi bahan bakar hebat banget, naik lebih dari 40 km per liter. Naiknya drastis ya. Opo sing salah sama oli X-Star
10W40 ya. Ya lagi-lagi lah ya, bukti bahwa oli pabrikan sekarang ini iya kualitasnya memprihatinkan. Terus sama satu lagi, katanya nyendal-nyendal di RPM rendahnya jadi hilang. Wah, menarik itu ya. Jadi cuma gara-gara ganti oli ya, kita nggak usah fokus ke minyak gorengnya. Ganti oli mesran ya, itu bisa bikin nyendal-nyendalnya jadi hilang. Jadi cuma gara-gara ganti oli, nyendal jadi hilang. Ya kalau penulis sendiri sih nggak pernah ya pakai 10W40 lama-lama, jadi nggak bisa ngerasakan gimana. Tapi kalau oli 20W50 yang jelek-jelek penulis ya pernah. Kalau nggak salah Adnok ya, Adnok yang membuat motor itu kalau di RPM rendah getarnya banyak. Kalau nggak salah ya, kalau nggak dalam taluk atau mana lah. Pokoknya oli elek. Jadi oli itu bisa mempengaruhi nyendat-nyendat gitu, bisa mempengaruhi top speed, bisa mempengaruhi akselerasi. Bedanya jauh ya, bedanya jauh. Di motor penulis saja sudah ketahuan kan, sering kan penulis nunjukkan ini loh pakai oli ini bisa segini akselerasinya. Penulis coba 3 kali, besoknya coba lagi 3 kali, tetap nggak berubah. Dicoba 2 kali sama aja, selama waktunya sama ya, kondisinya sama, ini sama ya. Walau ada angin nggak ada angin, beda angkanya lebih banyak terpengaruh dari oli kan. Jadi penting juga kalau misalnya motornya nyendat-nyendat itu untuk mengetahui apa benar itu gara-gara oli. Kalau gara-gara oli, penulis cuma bisa rekomendasi 2 merek. Yang satu mesran, terutama mesran SI40. Yang satu lagi adalah Total, terutama yang Jaso MA. Kalau oli Total mobil belum nyoba penulis beli lagi Total, masih oli Total yang 4T 300 versi paling murah, oli Total Jaso MA. Penulis nggak nyoba oli Total Quartz karena penulis pikir itu oli mobil. Kalau oli mobil performa nggak akan keluar. Nah sementara kita di sini bahas nyendat-nyendat itu biasanya karena performa nggak keluar. Jadi ya penulis rekomendasikan kalau misalnya motornya sekarang nyendat-nyendat, coba 2 oli ini, oli Total atau oli mesran. Kalau nggak ada mesran SI40 ya wes lah coba 20W50. Nggak terlalu kental mas. Nah kalau hidupnya nggak di gunung, pakai motornya nggak di pegunungan, enggak. Kalau pakai motornya di dekat-dekat pantai gini, enggak. Menurut penulis kekentalannya yang pas ya 20W50 itu kalau Indonesia. Apalagi ada solusi lagi? Ya sepertinya itu sih. Kalau ada alternatif juga, cuma ini produknya penulis. Pakai pro kapasitor. Kalau pro kapasitor ini penulis nggak nyoba sendiri, tapi tahu dari anggotanya KCS itu apa? Embu yo. Lupa, maaf. Pokoknya yang anggotanya Honda CB 150R Surabaya ya. Keluarga besar CB se-Surabaya atau apalah, lupa wis penulis. Itu ada membernya, dia pakai knalpot racing, filter racing, minta coba pasang. Saat itu masih dalam tahap pengembangan bro kapasitor, jadi ada yang ukurannya kecil banget segini ya. Terus ada yang ya cukup besar segini.
Saat itu masih kecil-kecil ya, nggak kayak sekarang ada yang V4. Nah, V4 itu mantap gede, segini gitu ya. Oh, penulis ngantongin, nanti penulis tunjukkan. Ngantongin harus buka, ternyata durung matang. Nah, buatnya susah ya, kapasitor, makanya penulis jual mahal ya, karena ya buatnya nggak sederhana. Kalau diberikan apa adanya nanti ya takutnya malah mengganggu ya. Nah, pakai pro kapasitor dia pakai dua, satu di selang bensin, satu di kabel busi. Efeknya apa? Efeknya adalah di motor CP-nya sebelumnya itu lepas gas, dibiarkan jalan, itu nyendal-nyendal. Jadi masuk gigi satu nggak digas, motor dibiarkan jalan masuk gigi gitu, nyendal-nyendal. Nah, setelah pakai pro kapasitor itu dipakai jalan lancar, gigi satu itu langsung ya efeknya. Jadi dia habis dipasang bawa motor keluar perumahan, dicoba langsung, efeknya seperti itu, jadi lancar. Kalau yang lain-lain ya karena versi awal-awal ono sing sangar ya katanya sopo. Salah satu anunya, pendirinya, lupa mas, sorry, itu ngomong tarikannya jadi enak. Jadi waktu di player bisa keluar bunga api. Entah itu apa tanda bagus atau tanda jelek. Jadi ketika sudah dipasangi pro kapasitor, masangnya pas di koil ya, nggak di selang, nggak di kabel busi lagi, tapi langsung di koilnya. Yang satunya dekat injektor, yang di injektornya, sorry, yang satunya di injektornya, yang satunya di koilnya. Itu digas, dilepas gas bisa muncul bunga api. Ya tentu knalpotnya knalpot racing. Itu WCU standar. ECU standar dilepas gas bisa muncul bunga api. Kok jadi bahas ini? Nggak relevan. Ya wis lah, intinya itu. Intinya pengapian RPM rendah itu bisa dipengaruhi terutama oleh AFR ya. Terus dari businya, terus dari olinya, terutama soal itu. Kalau yang lain-lain anggap aja cuma batu. Ya wes begitu saja, nggak nyangka kok malah sudah hampir sampai rumah bahas sih. Padahal penulis pikir setengah perjalanan selesai. Wes maaf, udah begitu aja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.